Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahudin. Saya dari Teknik Fisika angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum saya pada Fisis 3, yaitu uh, penginderaan sederhana. Tujuan utama dari praktikum ini adalah yang pertama adalah memahami cara kerja sensor RDR. Yang kedua itu adalah memahami cara kerja sensor ultrasonik, dan yang ketiga adalah mampu melakukan penginderaan sederhana untuk mengukur menggunakan sensor dan mengendalikan programnya melalui micro Arduino ini. Pertama-tama teori mengenai penginderaan adalah suatu upaya untuk mengetahui suatu objek dengan menggunakan sensor, yaitu alat penginderaan. Nah, sensor itu sendiri adalah perangkat yang mengubah fenomena fisik menjadi sinyal listrik. Karakteristik utama pada performa sensor itu antara lain yaitu sebagai fungsi transfer, sensitivitas, span atau jangkauan dinamik, lalu ada akurasi atau ketidakpastian, histeresis, nonlinear, noise, resolusi, dan lebar pita. Jenis-jenis sensor yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah sensor RDR dan sensor ultrasonik. Sensor RDR adalah yaitu sensor yang merupakan perangkat yang resistivitasnya menggunakan fungsi dari radiasi elektromagnetik. Jadi pada sensor ini akan berfungsi ketika ada cahaya yang masuk. Ketika cahaya mengenai sensor, maka resistansinya atau hambatannya akan berubah untuk pada aliran listrik. Lalu ada sensor ultrasonik, yaitu sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis, yaitu suatu bunyi menjadi energi listrik atau sebaliknya. Jadi perbedaan dari kedua sensor ini adalah sensor yang LDR itu menangkap cahaya lalu menjadikan resistivitasnya. Lalu yang kedua ada sensor ultrasonik, yaitu sensor yang bekerja ketika ada suara. Jadi sama-sama bekerja menangkap, yang pertama menangkap sinyal dan menangkap cahaya. Yang sensor ultrasonik ini biasa digunakan untuk menangkap atau mengukur jarak dari suatu benda dari suatu permukaan ke sensor itu sendiri. Nah, lalu ada lagi cara kerjanya. Berikut ini ada cara kerja dari masing-masing sensor. Yang pertama itu adalah sensor LDR. Ketika cahaya mengenai LDR, elektron atau pada pita valensi bahan semikonduktor akan tereksitasi pada pita konduksi. Cahaya yang mengenai LDR memiliki energi yang lebih besar daripada band gap material semikonduktor untuk membuat elektron berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Semakin banyak elektron yang tereksitasi, maka semakin menurunnya resistansi sensor. Jadi ketika suatu sensor ditutupi oleh benda lain menutupi cahaya, maka resistansinya itu akan semakin menurun. Lalu ada sensor ultrasonik dengan cara kerja yaitu didasarkan pada prinsip pantulan suatu gelombang suara, sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Nah, sensor ultrasonik ini disebut sensor ultrasonik karena menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, jadi cara kerja sensor ultrasonik adalah seperti ini. Ketika ada sumber suara bekerja pada suatu objek, maka objek akan memantulkan kembali gelombang tersebut, gelombang ultrasoniknya. Nah, panjang inilah yang dibaca oleh perangkat untuk mengetahui kedalaman pada suatu tangki, contohnya itu. Nah, ada dua percobaan yang akan kita praktekkan, yaitu mengukur resistansi sensor LDR
Lalu yang kedua adalah mengukur eh, panjang tinggi level air pada permukaan pada tangki. Pertama-tama ada Arduino Uno, ya, lalu ada PC dan softwarenya dari Arduino Uno, lalu ada kabel USB untuk menghubungkan Arduino Uno dengan PC atau laptop. Lalu perangkat utamanya itu sebuah sensor ultrasonik, lalu ada sensor LDR dan project board dan kabel penghubung untuk menghubungkan perangkat elektronika untuk rangkaian perangkat elektronikanya. Lalu ada micrometer scope. Nah, micrometer scope ini untuk mengukur ketebalan kertas. Lalu ada multimeter, kotak hitam, dan kabel jumper. Kabel jumper ini bisa digunakan pada kabel penghubung juga. Lalu ada kabel capit, mulut buaya, lalu ada gelas ukur dan modul praktikum sebagai pedomannya. Langkah-langkah itu Nah, langkah-langkah pengukuran intensitas cahaya menggunakan sensor LDR yaitu seperti ini. Kita pasangkan sensor LDR pada project board, kita rangkai, lalu setelah itu kabel jumper itu kita hubungkan positif dan negatifnya, lalu kita buat kotak hitam, kita rangkai kotak hitamnya, lalu kita tutup dengan kertas sebanyak 5 lembar, lalu hitung resistansinya menggunakan multimeter. Begitu seterusnya kita tumpuk-tumpuk ininya, kertasnya, dan kita ukur ketebalan kertas serta resistansinya. Lalu ada percobaan kedua yaitu mengukur ketinggian level air pada tangki menggunakan sensor ultrasonik. Masih sama seperti sebelumnya rangkaiannya. Perbedaannya adalah kita tambahkan kita ganti sensor ultrasonik dengan sensor LDR dengan sensor ultrasonik. Lalu kita siapkan sebuah tangki kosong. Nah, setelah itu kita isi airnya itu hanya sedikit, lalu kita lihat di jendela serial monitor. Namun sebelumnya kita program terlebih dahulu. Nah, programnya itu sudah ada oleh Aslab, dari Aslab yang sudah disediakan. Nah, ini adalah merupakan kotak hitam yang kita rangkai, dan setelah itu kita tumpuk kertasnya, lalu dari sensor LDR ini kita lihat resistansinya berapa. Nah, dengan begitu kita bisa tahu intensitas cahayanya berapa. Nah, yang kedua ini adalah pengukuran level air pada tangki. Di atasnya ini ada sensor ultrasonik. Nah, jadi cara kerjanya ketika air sudah mencapai level tertentu, maka sensor akan memberi pantulan berupa gelombang elektromagnetik. Nah, pantulannya ini mengukur jarak dari sensor ke permukaan air. Nah, kita ukur dengan permukaan air yang kosong, maka kita dapatlah di sini sebuah level tangkinya, tinggi air pada tangki. Nah, ini adalah programnya dan ini outputnya. Nah, ini adalah data percobaan yang kita dapatkan. Jadi, masing-masing lembar kertas kita ukur dulu ketebalan kertasnya menggunakan micrometer scope. Nah, kita konversikan dari milimeter ke meter. Jadi beginilah hasilnya. 4,4 kali 10 pangkat minus 4 meter. Lalu resistansinya kita dapatkan, kita mengecek resistansinya sebanyak 3 kali, R1, R2, dan R3. Maka kita dapatkan rata-ratanya itu Y. Selanjutnya adalah volume air. Nah, volume air ini yang kita tambahkan bertahap dari 0,3 liter sampai 1,1 liter. Dan tinggi airnya ini kita dapatkan dari Mistar dan Arduino Uno. Terlihat bahwa tinggi air dari Mistar yang kita ukur secara manual dengan tinggi air yang diukur dengan menggunakan Arduino ini tidak begitu jauh ya.
Dari data percobaan yang kita buat ini, yang kita catat, kita hitung untuk mendapatkan grafik. Nah, grafiknya ini ada dua cara, yaitu menggunakan metode regresi linear dan power equation. Pertama, kita ketahui dulu titik X dan titik Y-nya. Titik X-nya ini kita ambil dari, untuk yang intensitas cahaya menggunakan sensor LDR itu, titik X-nya ini adalah ketebalan kertasnya. Lalu dan Y-nya ini adalah resistansinya. Kita hitung dulu resistansinya berikut ini menjadi rata-rata. Maka didapatlah ini. Ini X dan ini Y-nya. Nah, X-nya ini kita pangkatkan, lalu Y-nya ini X-nya ini dikalikan dengan Y, lalu kita dapatkan fungsi X-nya yaitu segini. Begitu juga untuk metode power equation. Power equation ini menggunakan logaritma. Jadi nilai X dan nilai Y-nya itu kita logaritmakan. Setelah itu dihitung dan begini hasilnya. Dan ini juga pada ketinggian air pada tangki. Nah, nilai X-nya ini merupakan volume air, sedangkan Y-nya adalah ketinggian air yang dihitung melalui Arduino Uno, melalui aplikasi. Nah, inilah hasil dari grafik. Nah, yang pertama ini intensitas cahaya menggunakan sensor LDR dengan metode regresi linear. Hasilnya adalah linear. Jadi semakin semakin tinggi resistansinya, maka semakin besar juga, semakin banyak juga kertas yang menutupinya. Nah, X-nya ini adalah ketebalan kertas. Ketebalan kertas dari 4,4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, yang ini hingga sini. Nah, ini jadi semakin tebal kertasnya, maka resistansinya juga semakin meningkat. Begitu juga yang dihasilkan pada perhitungan power equation. Lalu ada juga pengukuran melalui sensor ultrasonik, di mana semakin tinggi permukaan airnya, maka semakin besar juga perhitungan dari tinggi air melalui perhitungan Arduino Uno. Nah, ini yang kita dapatkan pada tabel ultrasonik menggunakan power equation, di mana grafik yang dihasilkan adalah menurun. Hal ini disebabkan oleh perhitungan logaritma. Nah, kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan di sini bahwa sensor LDR ini membaca besarnya intensitas cahaya yang diterima sensor itu melalui resistansi. Lalu semakin besar atau terangnya cahaya yang diterima oleh sensor, maka semakin kecil nilai resistansinya. Lalu yang ketiga adalah sensor ultrasonik membaca jarak pantulan sinyal yang dikeluarkan oleh transmitter menuju permukaan air. Air ini adalah sebuah objek yang dipantulkan oleh receiver. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.